Yang ini Jumelia ini siapa ya? Sorry, saya belum. Iya, Ibu Melia minggu lalu juga belum jadi berkenalan nih, maaf. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, oke. Saya rekannya Mute lagi mengambil program S3 di saya kebenaran dosen dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke. Salam kenal Ibu. Salam kenal semuanya. Maaf saya masih web off. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Nyamannya aja. Iya, saya jadi salam kenal Ibu. Ya, salam kenal juga semuanya. Memang saya di organisasi minatnya ya. Jadi ininya juga nanti disertasi saya juga terkait organisasi di sebenarnya di pedesaan. Jadi saya pikir itu akan lebih menarik gitu ya. Jadi Mute selalu mengajak kami teman-teman di S3 untuk bergabung gitu dalam diskusi-diskusi seperti ini gitu. Jadi saya merasakan manfaatnya waktu minggu lalu juga, cuman saya waktu itu buru-buru waktu minggu lalu jadi nggak sempat berkenalan dulu nih, maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa, itu oke. Kita welcome banget, makasih banyak ya udah mau gabung. Iya, saya biasa dipanggil Lia. Oke, Bu Lia. Iya. Baik Bu Lia, makasih. Terima kasih saya diperkenankan untuk gabung. Sama-sama, kita juga senang dijoinin bahasa baku baik dan benar dijoin. Betul, nanti Bu Lia bisa sharing ke kita. Betul, nanti kita gantian nih Iya, insya Allah. Iya. Langsung diagendakan aja Kanti. Iya, Bu Lia nanti topiknya apa? Ditodok. Jadi kamu teh emang pernah cerita ada teman-teman dari Kesos ya yang risetnya banyak irisan sepertinya dengan kita gitu. Iya. Kan? Oke. Maaf saya buru-buru sebentar, saya mute dulu sebentar ya Mbak. Oke. Kita mau mulai, kita buka aja ya. Oke, baik. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini yang terik ya, kalau di tempat saya di Tangerang Selatan, kita bisa ngumpul untuk kembali melanjutkan agenda 2 mingguan kita di Cluster Reset Organizational Transformation, People and Society, tempat untuk kita belajar bareng segala sesuatunya terkait riset organisasi, khususnya dengan paradigma interpretif, kritikal, dan juga interdisiplin gitu ya. Makanya tadi ada sempat ngobrol singkat dengan Bu Lia, ini sudah sesuai cita-cita kita nih sebetulnya untuk bisa membuat suatu forum lintas disiplin gitu ya. Nah, tanpa berpanjang-panjang, siang ini kita akan dengar satu topik yang sangat-sangat menarik gitu ya, understanding organizations as complex adaptive systems. Ini berangkat dari disertasinya Kak Mone gitu ya. Saya panggilnya Kak Mone aja, kayaknya udah kebiasaan panggil Kak ya, mungkin orang-orang panggilnya Pak kali ya. Saya panggil Kak aja. Bebas. Asal jangan dipanggil Om aja. Ya, oke. Oke. Berarti Mbak boleh. Ya, panggil Kak ya. Boleh. Mbak. Seperti biasa kita mendapat dukungan dari Departemen Manajemen. Siang ini sudah ada Mas Teddy yang membantu di belakang layar Zoom gitu ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin saya langsung menyerahkan mikrofon ke Kak Mone. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kanti ya. Selamat siang. Saya mau nyebut Bapak, tapi kayaknya nggak ada Bapak lagi yang lainnya. Cuma ibu-ibu doang semua nih sama teman-teman ya. Nah, kenapa jadi saya sendiri ya laki-lakinya di grup. Mas Teddy. Oh iya, ada Mas Teddy ya. Baik, makasih diingatkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua ya. Jadi siang ini saya coba sharing ya tentang kompleks adaptive system. Tadi Kanti sudah singgung sedikit ya. Memang penelitian saya S3 saya di UQ memang menggunakan paradigma teori ini ya. Jadi hanya paradigmanya ya, karena memang saya topiknya
lebih ke leadership ya, cuma memang theoretical lens-nya adalah complexity theory ya. Jadi mungkin yang saya akan bahas lebih banyak memang kompleks adaptive sistemnya ya, jadi paradigmanya ya, jadi nggak detail ke leadership-nya ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau di kesempatan lain lebih ada lagi yang nanti bisa sharing juga hasil riset saya ya. Baik, saya coba share screen dulu. Oh, ini masih belum di enable ya, share screen-nya ya. Host-nya mohon di enable. Iya, silakan Pak Mone. Oke. Ya, sudah kelihatan ya screen-nya? Sudah, Kak. Ya. Oke, jadi memang terus terang perjalanan S3 saya juga bisa dibilang cukup berliku ya. Teori ini pun juga katakanlah tidak ditemukan secara terencana dari awal gitu, tapi dalam perjalanannya ya yang mungkin ya sudah S3 atau sudah S3 pasti mengalami mungkin kurang lebih hal yang sama ya. Jadi seringkali itu antara proposal dengan apa yang dikerjakan, bahkan di tengah-tengah pun juga bisa berubah ya. Saya kebetulan di UQ atau mungkin secara umum di Australia ada milestone ya. Jadi ada 3 milestone di UQ ya. Bisa dibilang saya di milestone kedua baru berubah ya. Jadi ada setelah konfirmasi ya, milestone kedua berubah ininya approach-nya ya. Tapi saya masih beruntung ada teman-teman juga yang malah sampai milestone ketiga baru berubah gitu loh ya. Jadi memang saya pikir satu hal yang umum ya, dan juga memang cukup relevan juga dengan topik complexity ini ya. Jadi sebetulnya saya juga bukan bermaksud setelah S3 memang niatnya juga mendalami teori ini ya untuk terkait sama terutama riset ya, kalau memang nanti memang melanjutkan mengalokasikan waktu untuk riset, saya pengen mengembangkan juga ini. Memang cuma masih belum menemukan opportunity-nya nih untuk karena diminta membimbing cuma rata-rata kayaknya kok agak susah dipaksakan masuk ke topik-topik yang saya harapkan ya. Tapi mungkin di masa mendatang dengan saya lebih lama balik ke UI dan lebih paham seluk-beluk kalau misalnya mau bikin penelitian payung dan sebagainya gitu. Nah, ini saya sedang coba kembangkan, dan saya juga berterima kasih buat Kanti dan juga teman-teman yang udah lebih dulu ya di awal dengan cluster riset. Saya nggak tahu juga ada cluster riset ini sampai kemudian Mbak Riri nanya mau nggak bergabung sama ini. Oh, mau banget gitu loh ya, paling nggak memupuk semangat untuk riset lah paling nggak ya ininya ya. Oke, ya mungkin sedikit background saya memang lebih banyak di lembaga manajemen ya, teman-teman mungkin sebagian besar udah tahu ya. Jadi agak beda dengan riset akademik ya, yang memang outputnya ke jurnal gitu ya, tapi memang juga ada irisan-irisannya ya. Dan yang membuat saya lebih tertarik juga dengan ini adalah ya karena memang saya sempat katakanlah cukup jenuh dengan topik-topik atau pendekatan waktu belajar S1 gitu ya. Saya juga sempat belajar di FISIP ya. Jadi ya belajar tentang waktu pertemuan sebelumnya dengan Mbak Nunung, saya bilang saya tertarik dengan dunia sosiologi ya, seperti itu. Dan Mbak Nunung sudah sampaikan pendekatan microsociological saat lalu, tapi yang mau saya sampaikan sekarang adalah lebih ke arah theoretical lens ya, atau paradigma ya. Oke, saya mau mulai dari sini, teman-teman atau Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, 14 prinsip manajemen ya, pengantar manajemen semester 2 ya, kalau di FEB ya, atau di FE dulu ya. Saya nggak mau jelasin ini ya, satu persatu, tapi cuma sekedar remind ya, dan juga men-trigger ya. Kira-kira kalau dari apa yang kita lihat dari 14 prinsip manajemen ini, apa sih yang diasumsikan atau apa yang diharapkan dari organisasi ya. Nah, yang memang umumnya adalah dari prinsip-prinsip manajemen ini dan juga kebanyakan teori ini ya, manajemen ya, yang menjadi asumsi adalah organisasi ini stabil ya,
atau diharapkan ada keteraturan, ada kontrol ya. Dan sejak awal dulu memang pendekatan teori-teori organisasi dan riset-riset organisasi memang mengasumsikan hal ini ya. Jadi yang namanya leadership itu diharapkan untuk mengontrol anak buah gitu ya, mengontrol organisasi ya. Manajemen terutama dengan pendekatan-pendekatan kuantitatif ya di awal-awal perkembangannya dulu ya dari Perang Dunia ya. Itu juga memang banyak sekali tujuannya adalah untuk keteraturan ya. Nah, pertanyaan dari complexity teori ini adalah apakah asumsi-asumsi yang ada dalam organisasi ini apakah memang benar ya? Apakah memang organisasi itu adalah sebuah entitas yang teratur? Apakah sebuah entitas yang stabil, yang dalam kontrol gitu ya, situasi yang stabil ya? Nah, saya mau coba putar video singkat ya. Ini di India, tapi pasti Bapak Ibu juga sering lihat lah kondisinya di Jakarta terutama ya. Sebentar kok nggak bisa terplay. Sorry, kayaknya kenapa nggak bisa ya? Mungkin keluar dulu Kak, jadi nggak dimasukin keluar ya. dulu, nanti habis di play baru di full screen gitu, bisa nggak? Kemarin dicoba bisa sih, tapi tidak dalam Zoom ya. Oh, oke. Jadi keluar stop share-nya dulu ya, berarti. Coba Stop share screen ya, coba. Mungkin pas lagi share screen, Mas Mone sebelah kiri tuh ada ini yang perlu di checklist kalau video tuh. Di mana? Di Zoom-nya atau di? Pas lagi share screen, sebelah kiri tuh ada klik. Jadi ada klik optimize apa gitu. Sebelah kiri share screen. Share screen. Share sound and optimize for video clip. Oh, oke. Ya, coba. Sorry. Kenapa nggak bisa ya? Sorry. Nggak ada linknya ya? Harusnya kan linknya yang diklik ya. Kemarin saya copy linknya sih Bu ini, kemudian muncul otomatis gambarnya. Oh, gitu. Dan saya coba di PowerPoint jalan sih ketika saya slideshow ya. Sebentar. Copy aja lagi. Saya coba masuk dari YouTube-nya aja. Udah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Nah, ya. Sakit jiwa. Karena lo mau lewat. Berarti orangnya marah-marah.
aja, tapi mungkin intinya teman-teman dapat ininya lah, apa message-nya ya. Oke, saya balik lagi sebentar. Ya, jadi memang terus terang ketika saya belajar complexity teori ini, saya langsung teringat nih kemacetan-kemacetan yang ini seperti ini gitu loh, ya. Karena memang untuk memahaminya buat saya ya tidak mudah ya, bahkan juga sampai saat ini saya masih coba katakanlah mendalami, karena memang terus terang meskipun saya pakai paradigma ini dalam disertasi saya nggak merasa saya merasa masih banyak banget yang saya nggak paham dari teori ini gitu loh, ya. Bahkan dari diskusi dengan supervisor pun juga beberapa kali ada perbedaan-perbedaan pendapat ya, apa yang saya pahami dengan apa yang dia pahami, seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan ilustrasi video ini? Karena sepertinya to some extent gitu ya, dalam tingkat tertentu organisasi itu sebenarnya serupa dengan apa yang kita lihat gitu loh. Jadi organisasi itu bukanlah organisasi yang stabil gitu ya, yang in control atau in order gitu ya, yang semuanya teratur ya, tertata, terencana dan sebagainya, yang positif-positif lah, yang apa yang kita pelajari dalam kaidah-kaidah ilmu manajemen ya. Tapi ternyata organisasi itu ya seperti itulah, tidak teratur gitu loh ya. Nah, tapi hal yang menarik adalah kemudian kalau memang dia tidak teratur, kenapa kok dia nggak chaos gitu loh? Kenapa dia nggak collapse ya? Nah, ini yang kemudian paradigmanya muncul dengan complexity ya, seperti itu. Nah, ya kompleks adaptive system ini ya dari kata-katanya ada 3 kata kunci ya, kompleks, adaptive system. Nanti saya akan lebih banyak ke kompleksnya ya, karena memang adaptive sama sistem saya pikir kita semua udah paham ya. Sistem adalah terdiri dari elemen-elemen itu yang saling terkait ya. Adaptive itu dia menyesuaikan diri ya. Dan apa yang dimaksud dengan kompleks nanti saya akan jelaskan lebih detail di belakang ya. Dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang saya baca memang kebanyakan literatur yang terkait sama kompleks adaptive system ini kebetulan karena saya bergabung di S3-nya itu waktu itu di cluster information system ya Bapak Ibu ya. Jadi terus terang jurnal-jurnal yang saya baca banyak yang berkaitan sama IS gitu loh. Jadi bukan manajemen ya. Meskipun ada beberapa juga yang katakanlah dari jurnal-jurnal manajemen ya. Jadi saya juga baru paham ternyata memang beda disiplin itu meskipun ngomonginnya sama gitu, tapi ada perbedaan perspektif ya. Jadi apa yang dianggap penting mungkin di IS tapi tidak dianggap atau kurang penting di manajemen atau sebaliknya ya. Saya ingat dulu waktu awal-awal saya nyusun proposal, saya pakai banyak jurnal-jurnal manajemen. Terus supervisor saya langsung agak surprise gitu ya, ini kamu kok bikin kayak begini, bikin proposal begini, ini kamu pemikiran kamu sendiri atau ngikutin jurnal gitu loh ya. Saya bilang saya ngikutin jurnal-jurnal yang saya baca, saya bilang ya. Nah, terus dia bilang coba bawa sini jurnal-jurnal yang kamu baca, share ke saya gitu. Nah, ternyata dia bilang banyak jurnal manajemen dan memang saya baru paham gitu loh, memang ada sedikit penekanan beda-beda di antara disiplin ya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini lebih banyak atau lebih terkait dengan IS perspektif ya. Oke, secara latar belakang sejarahnya memang dikatakan CHAS teori ini ya merupakan satu varian dari complexity teori ya. Meskipun beberapa literatur mengatakan CHAS ini sebetulnya bukanlah teori tapi unit analisis dari complexity teori gitu. Jadi memang ya hal yang umum ya, terjadi perbedaan pendapat ya. Nah, complexity teori sendiri itu adalah banyak juga ininya pendekatannya ya, dan intinya adalah teori yang mempelajari kompleks sistem dan perilakunya ya. Nah, ini teori complexity ini berakar atau berakar pada sistem teori ya. Bapak Ibu atau teman-teman pasti sudah paham, udah pernah dengar lah ya sistem teori itu apa ya, sudah tahu ya. Nah, complexity ini ya tadi ya kata kuncinya kompleksnya itu yang membedakan atau yang menambahkan, memperkaya sistem teori ya. Nah, complexity teori sendiri bermula ya dikembangkan dari
ilmu-ilmu eksak ya, khususnya di fisika atau biologi ya. Dan ya berapa dekade terakhir baru diadopsi oleh social science ya. Makanya literatur-literatur yang saya baca pun terus terang, makanya saya katakan sampai saat ini saya pun juga nggak begitu paham secara mendalam ya, khususnya literatur awalnya yang berasal dari fisika atau biologi ya, karena memang banyak notasi-notasi yang katakanlah sulit dimengerti buat saya ya. Oke, ini definisi singkatnya yang saya cukup suka karena cukup katakanlah kadang-kadang kalau kita baca definisi itu banyak, tapi mana sih yang kita suka gitu ya, mana kita prefer gitu ya. Jadi dikatakan cooperative system ini adalah sekumpulan individu atau sekumpulan agen ya, kalau di dalam teori complexity ini sering disebut agents ya, yang punya kebebasan untuk bertindak ya, tapi mereka perilakunya tidak dapat sepenuhnya diprediksi ya, dan aksi dan perilakunya ini saling terkait ya, antara satu agen dengan agen yang lain ya. Nah, ini beberapa contohnya, ini adalah sistem imun ya, kemudian koloni semut atau rayap ya, kemudian financial market ya, dan juga tentu saja organisasi ya. Jadi ada kumpulan agen ya, atau kumpulan orang ya kalau kita bicara organisasi ya. Nah, itu adalah kompleks adaptive system ya. Nah, terus satu hal yang saya sampai saat ini juga masih belum ya, apa yang tadi saya katakan berbeda pendapat dengan supervisor waktu itu adalah, menurut saya kompleks adaptive system itu adalah kompleks sistem gitu. Jadi tidak perlu disebut adaptif, karena menurut saya kompleks sistem pasti adaptif gitu loh. Ya, tapi supervisor saya merasa tidak semua kompleks sistem itu adaptif gitu loh. Ya, jadi ini termasuk tadi saya katakan salah satu perbedaan pendapat yang sampai saat ini saya juga masih mencari ya, karena memang ada beberapa literatur yang hanya mengatakan kompleks sistem tanpa ada adaptifnya ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu teman-teman mau sambil memotong bertanya silakan ya, atau berargumen, sangat terbuka ya. Nah, ini barangkali lebih jelas ya Bapak Ibu untuk atribut-atribut yang dapat menjelaskan apa itu sebuah kompleks adaptive system ya. Ini menurut Cilliers ya, salah satu katakanlah ya scholar juga lah di complexity science ini ya. Terdiri dari large number of element ya, yang berinteraksi dalam cara yang dinamis ya, jadi tidak stabil ya, dan mereka saling bertukar informasi ya. Kemudian informasinya itu banyak non-linear, artinya sebab akibat itu tidak selalu berjalan menjelaskannya ya, kayak kalau kita memberi energi 50 itu kemudian yang menerima juga 50 gitu, enggak juga salah. Jadi makanya disebut non-linear ya. Kemudian no overarching framework that control the flow information. Jadi di dalam paradigma ini tidak ada aktor atau tidak ada aturan ya yang dapat mengontrol seluruh agen dalam konteks bagaimana mereka bertukar informasi ya. Kemudian open system ya, itu saya pikir adalah salah satu ciri juga dari sistem teori ya. Kemudian push and pull, jadi ada gaya tarik menarik dengan lingkungan juga ya, dan juga sesama agen di dalam internalnya ya. Kemudian yang juga cukup penting adalah complex adaptive system operate under the condition far from equilibrium. Jadi malah agak bertentangan dengan paradigma organisasi sebagai sebuah organisasi yang stabil ya. Jadi memang dikatakan complexity ini malah dia tidak stabil ya. Equilibrium is another word for that. Jadi kalau misalnya organisasi stabil itu artinya malah organisasi itu sudah mungkin tidak collapse ya, seperti itu. Kemudian embedded in the context of their own history. Jadi teman-teman yang sudah mendalami proses teori ya, mungkin juga di sini konteksnya lebih ke arah itu. Jadi dilihat dari histori T1 sampai T2 gitu dan seterusnya ya, yang tidak seorang agen pun dia dapat memahami atau memprediksi
ya apa yang akan terjadi di sistem tersebut secara keseluruhan, ya. Nah, kemudian complexity ini adalah hasil dari interaksi, ya, interaksi antar agen tadi, dan juga sebenarnya dengan lingkungan, ya, dengan agen, sorry, agen dari organisasi lain, ya, seperti itu. Oke, nah menurut saya ini yang menjadi kata kunci atau dari paradigma ini adalah bagaimana kita memahami complexity, ya. Ada dua kata yang seringkali dikaitkan, ya, atau dihubungkan dengan istilah complexity, yaitu complicated sama chaos, ya. Nah, complexity ini tidak sama dengan complicated atau chaos. Yang pertama complicated, ya, bedanya adalah kalau complicated itu seperti kalau di dalam literatur itu contohnya misalnya pesawat terbang misalnya, ya. Jadi semua pesawat terbang itu ketika dibongkar, ya, itu bisa elemen-elemen itu bisa di isolate, ya, bisa di breakdown, kita bisa paham fungsinya apa, masing-masing elemen itu apa gitu loh, ya. Sementara kalau kita bicara kompleks itu masing-masing elemen itu ketika kita bongkar kita nggak bisa menganalisis fungsi per elemen ini apa gitu, karena saling terkaitnya itu. Jadi memang salah satu contohnya kalau di literatur itu yang pernah saya baca misalnya salad misalnya, ya. Jadi kalau kita makan salad katanya seringkali ingredientnya itu udah berbaur, ya, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan gitu loh, ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah chaos. Nah, chaos ini juga seringkali dihubungkan sama complexity. Nah, padahal sebenarnya tidak sama persis, ya. Kalau bicara chaos ini pendekatannya banyak yang dari teori matematik, ya, chaos teori, ya, itu itu adalah opposite-nya dari keteraturan, ya. Jadi tadi di awal kita bicara organisasi yang stabil, ya. Sementara chaos ini adalah satu yang satu pole yang di sisi lainnya, ya, seperti itu. Nah, kompleks ini sebetulnya atau complexity ini adalah suatu situasi, ya, antara chaos dengan teratur, ya. Jadi antara chaos dengan teratur, ya, itu disebut dengan kompleks, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara di sini ada skala gitu, ya, atau bukan skala, ya, ya, uncertainty gitu, ya. Jadi kalau kita bicara random itu uncertainty-nya 1, ya, jadi tidak pastinya 100%, ya. Sementara di sisi lainnya deterministik itu, ya, uncertainty-nya 0, artinya kepastiannya 100%, ya. Nah, kompleks ini adalah sesuatu yang ada dalam range tadi antara 1 sampai 0, ya. Jadi yang mungkin nggak di tengah-tengah, ya. Seringkali istilahnya itu di dalam banyak literatur kompleks itu adalah digunakan at the edge of chaos gitu. Jadi di pinggirannya chaos gitu. Jadi nyaris chaos tapi tidak chaos, ya. Nah, itu yang membuat organisasi dia tetap adaptif, ya, menjaga organisasi biar dia tetap berkembang, tetap survive, ya. Kemudian dari sisi otonomi di random itu dia punya otonomi full, ya. Sementara kalau deterministik dia no otonomi, dan kayak kompleks sekali lagi dia parsial, ya, jadi di tengah-tengah, ya. Jadi dikatakan tidak fully otonomi, ya, di kompleks adaptive system, ya. Kemudian di random itu disorganized, dan kompleks dia lebih self organizing. Teman-teman yang suka riset tentang self organization itu memang lebih banyak relevan dengan complexity sebetulnya, ya. Dan juga evolve, ini ada salah satu kata kunci juga yang sering digunakan, ya. Jadi saling mempengaruhi, ya, mempengaruhi dan dipengaruhi, ya. Dan kalau deterministik itu organize, ya. Dan kata kunci yang lain adalah emergent, ya, di dalam complexity, ya. Jadi suatu perilaku yang istilahnya ya, saya nggak tahu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa emergent itu, ya, muncul gitu, ya. Jadi kita nggak bisa predik 100%. To some extent bisa kita predik, tapi again tidak 100% gitu. Jadi antara predictable sebenarnya dengan tidak terprediksi gitu loh, ya. Saya susah juga jelasinnya, ya. Nah, ini yang katakanlah inti dari complexity, ya. Nah,
terakhir implikasinya apa sih buat riset sama katakanlah praktis ya gitu. Ini sebetulnya praktis kalau saya coba refleksi kalau terutama kalau saya di lembaga manajemen gitu ya. Tapi barangkali dengan pendekatan riset juga bisa ya. Misalnya ini beberapa topik saja, misalnya change management gitu ya. Kita sangat familiar atau apa yang kita ajarkan menurut textbook itu pendekatan-pendekatan yang sangat deterministik ya dalam tanda kutip ada step-stepnya, ada flow-nya gitu ya. Misalnya 8 langkah perubahan Kotter misalnya ya, atau freeze unfreeze Lewin misalnya pendekatannya itu kan sangat terstruktur ya seperti itu. Sementara kalau kita gunakan paradigma complex adaptive system, maka change management ini adalah suatu proses yang dia tidak sepenuhnya terencana, tidak sepenuhnya terstruktur, ya. Bahkan lebih banyak yang sifatnya unplanned gitu, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua innovation sama new product development, ya. Ini juga penting paradigma complexity ini, ya. Saya lupa jurnalnya yang pernah saya baca, tapi ada satu studi kasus di mana ada satu perusahaan ternyata kemudian ditemukan atau mengalami kemunduran ya karena product development-nya itu menurun rate-nya ya. Dan ternyata ditemukan asal muasalnya adalah menariknya ini disebabkan karena si perusahaan ini menghilangkan waktu semacam coffee break gitu ya, atau ya istirahat lah, waktu istirahat, bukan istirahat yang makan siang, tapi istirahat yang singkat gitu ya, yang orang bisa kalau mungkin ngerokok gitu ya sekitar 5 menit, 10 menit gitu ya, seperti itu ya. Dan ternyata banyak ide-ide itu ternyata dilahirkan dari momen ini ya, dari waktu-waktu ini sebetulnya. Jadi bukan muncul dari ruang rapat yang formal misalnya ya, seperti itu. Kemudian supply chain management juga bisa ya beberapa literatur saya lihat di sini bagaimana para antara wholesaler, distributor sampai retailer itu mereka sebenarnya saling ada aksi dan reaksi lah antara sepanjang supply chain tadi ya, seperti itu. Kemudian dari sisi leadership ya itu juga paradigmanya yang jelas ya dengan paradigma kompleks adaptive system tadi ya. Leadership ini tidak lagi dikaitkan dengan sosok leader karena dianggap dalam organisasi itu semua agen leadership itu bukanlah dikaitkan sama leader gitu, tapi lebih kepada sebagai satu proses ya, interaksi antar agen ya yang saling mempengaruhi ya. Baik, itu dulu yang bisa saya share teman-teman Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi, monggo. Oke, baik. Makasih banyak Kak Mone, menarik sekali ya ininya insight-nya tentang complex adaptive system ini organizations gitu ya. Mungkin ada yang mau berkomentar atau yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Kanti mungkin mau komen sedikit? Ya, Mbak Yasmin silakan. Jadi habis mendengarkan Mone nih, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung kepikiran image of organization-nya dari Morgan ya, kalau nggak salah. Gareth Morgan, iya. Ya, nah itu kan memang dia ada banyak image of organization ya, dan memang nggak mudah sebetulnya ya baca bukunya tuh, udah lama juga nih baca bukunya, tapi yang saya tangkap waktu itu memang metafor yang dia coba berikan organisasi itu bisa dilihat dari sudut pandang bagaimana kita melihatnya tuh memang beda-beda kan. Ada yang as a machine, brain gitu, atau politik, atau organism. Jadi memang mungkin kalau mau disambungkan ya, saya langsung ingatnya ke situ sih. Jadi segitu kompleksnya, jadi sulit untuk bisa mendefine apa sih sebetulnya organisasi ini. Mungkin seperti itu ya, Mone ya. Jadi tergantung tadi kalau mau kita lihat ada proses sistemnya, tadi kan ada sistem ya, adaptive system. Nah, kalau kita ngomong sistem mungkin lebih mengarah kepada organization as a machine. Tapi kalau tadi adaptif kan Morgan juga ada adaptifnya gitu. Jadi ada learning-nya. Kayaknya bisa nyambung ke situ juga ya, Mone ya?
Ya, Mbak Yasmin, makasih. Jadi saya malah belum baca bukunya ya, tapi saya pernah semacam ya mungkin ada literatur yang ini ya. Jadi ya ini saya tekankan di awal tadi Mbak Yasmin sama teman-teman yang lain ya. CAS ini sebenarnya adalah sebagai semacam paradigma ya, semacam kalau saya sering nyebutnya di klaster saya di klaster riset saya itu di IS ya di UQ sebagai theoretical lens loh. Ya, jadi kita tuh mau melihat organisasi itu mau pakai lensa apa sih gitu loh. Jadi sebuah pilihan ya. Dan saya merasa saya cocoknya dengan teori melihat organisasi ini dengan lensa ini ya. Apakah kemudian yang lain salah? Mungkin nggak salah, tapi lebih kepada tadi paradigma berpikir tadi ya, seperti halnya kalau misalnya kita approach metode misalnya kuantitatif, kualitatif misalnya seperti itu, Mbak Yasmin ya. Jadi lebih ke arah paradigma ya, kita mau melihat organisasi sebagai apa ya. Dan bisa jadi kedua-dua semuanya eksis sebetulnya ya, semuanya eksis tapi barangkali pilihan ya. Saya Mbak Yasmin sering kalau misalnya di LM ini contohnya misalnya proyek bagaimana mendesain struktur organisasi gitu ya. Jadi organisasi kita kotak-kotakan ya, seperti prinsip-prinsip yang kita pelajari lah ya secara umumnya ya. Tapi di sisi lain sebenarnya kadang-kadang ya kebetulan ada cerita-cerita dari klien yang membuat tadi ya ternyata struktur itu juga tidak sepenuhnya berjalan gitu loh ya. Jadi contoh ada di sebuah bank waktu itu yang kami bantu, mereka cerita ternyata untuk menggolkan satu project di bank tersebut ya itu mandek melewati jalur organisasi tadi gitu loh. Tapi ternyata ketika si staff tadi yang menyusun project tadi ketemu sama direkturnya di sebuah jadi mereka punya komunitas hobi ya, jadi yang suka sepedaan gitu ya, yang main bulu tangkis dan tenis sebagainya. Nah, ternyata dari momen itulah malah si project itu berjalan gitu. Jadi tidak mengikuti tadi yang Mbak Yasmin bilang misalnya sebagai mesin gitu misalnya ya. Nah, itu yang contohnya misalnya ya. Contoh lain saya pikir juga di tempat kita juga banyak ya. Saya juga mengalami misalnya surat menyurat kadang-kadang kan bertingkat ya. Terus terang kayak misalnya saya melamar beasiswa itu kan mesti surat rektor. Nah, rektor itu pasti diminta pengantar dari dekan gitu kan. Nah, dekan diminta pengantar dari departemen gitu loh ya. Nah, terus terang kalau kita tahu ada jalur-jalurnya tadi yang bisa memotong gitu ya. Dan itu ternyata bisa terjadi gitu loh ya. Contohnya misalnya waktu dekannya Pak almarhum Fis misalnya, saya sangat banyak terbantu. Artinya birokrasi itu tidak mengikuti jalur tadi gitu loh ya. Atau ketika dulu rektornya Pak Gumilar, kebetulan sekretarisnya saya kenal, teman saya di FISIP misalnya ya. Jadi minta tanda tangan beliau itu nggak harus pakai tadi surat pengantar dan sebagainya tadi ya. Nah, ini yang tadi saya katakan seperti di video yang kemacetan tadi loh, seolah-olah kayaknya kok ruwet ya gitu loh. Tapi memang itulah yang terjadi dalam organisasi gitu loh. Jadi tidak sepenuhnya mengikuti jalur formal yang seperti mesin birokrasi begitu. Ya, gitu Mbak Yasmin. Ya, memang kompleksnya di situ ya. Di satu sisi organisasi itu harus adaptif terhadap lingkungan, tapi di sisi lain kalau terus-menerus berubah, sedangkan orang-orang di dalamnya juga butuh sebuah kestabilan kan, untuk mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk membalance di dua ini mungkin yang kompleksitasnya jadi muncul ya, yang akhirnya tiap organisasi jadi unik gitu ya. Iya, jadi ya ini juga menarik sih. Artinya tadi ya pendekatannya memang agak tadi lebih ke arah paradigma berpikir ya. Jadi asumsinya adalah organisasi ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah stabil sebetulnya. Kalau yang saya pahami dari pendekatan ini ya. Jadi memang yang dicari bukan stabilitas tadi, bukan keteraturan, tapi survivalnya sebenarnya. Dan bagaimana mereka bisa survive ya dengan kompleksiti tadi ya. Makanya dikatakan ketika mereka sudah stabil malah dia gagal, nggak adaptif malah gitu loh ketika dia stabil. Seperti itu. Kali ke yang contoh ya, jadi kepikir sih, yang contoh klakson India itu kan mereka nyaman aja ya dengan kondisi seperti itu. Kalau seandainya itu diatur gitu ya, ditata, tidak seberantakan itu, mungkin mereka juga tidak comfortable juga ya, tidak sesuai dengan habitnya mereka ya, mungkin
Bukan Betul. berarti itu menjadi Menarik. satu solusi ya. Iya, Soalnya tadi ngelihat kayak gitu videonya, iya. loh ini kalau diatur apakah terus jadi ada masalah nggak sama orang-orangnya gitu loh. Iya, jadi menurut saya gini tadi yang misalnya complicated gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di beberapa negara, terutama negara-negara maju gitu ya, yang simpangannya itu udah bisa bukan hanya 4, 5, 6, 8, tapi lebih atas bawah segala macam ya. Tapi semuanya diatur dengan aturan tadi ya. Jadi orang akhirnya dipaksa tertib dan segala macam gitu loh. Dan memang bisa kita Mbak Yasmin bilang di India bisa apa enggak, mungkin bisa juga gitu. Tapi memang tadi pendekatan culturalnya atau kontekstualnya nggak sama. Ya, seperti itu. Cuma memang buat saya ya, ini pemikiran saya pribadi gitu ya, juga gitu. Kenapa sih teman-teman di Indonesia itu kalau misalnya keluar negeri kayaknya lebih bisa survive gitu loh dibanding orang bule disuruh datang ke Indonesia misalnya gitu. Contohnya ya. Misalnya kayak ini, misalnya anak saya yang cewek ini yang pulang sama saya terakhir ini, sampai sekarang kalau misalnya disuruh nyebrang jalan di Jakarta, nggak berani sendiri, nggak bisa dia bilang, gitu loh, ya. Pak, gimana caranya nyebrang jalan gitu loh? Itu gimana gitu loh dia bilang, gimana sih caranya gitu loh, ya. Jadi kadang-kadang kalau jalan sama saya nyebrang ya, saya tarik tangannya gitu loh, ya. Nah, Papa gimana sih? Nanti kalau ditabrak gimana? Iya ada resiko ditabrak, tapi saya bilang they supposed to stop gitu loh. Jadi motor itu semua ketika kita udah masuk duluan, mereka harusnya berhenti gitu loh, ya. Dan tadi kalau misalnya di dalam konteks klakson tadi, sebetulnya di dalam kompleksiti itu ada yang namanya simple rule ya. Jadi organisasi itu sebenarnya tidak punya aturan-aturan yang ruwet gitu loh. Tapi sebenarnya aturan itu adalah yang simple. Termasuk di dalam kalau misalnya video tadi adalah klakson, ya. Jadi klakson itu adalah satu sinyal sebenarnya, memberikan sinyal kepada agen yang lain ya, kepada elemen organisasi yang lain apa yang mau dia lakukan. Seperti itu. Oke. Kak Mone, jadi mau nanya ini ya Pak, terkait itu tadi ya, ya Mbak Yasmin juga nyebut, saya jadi ingat istilah habitus ya, karena tadi Mbak Yasmin bilang habit ya. Jadi bahwasanya kalau dari perspektif sosiologi, organizational sociology ya, mereka banyak bicara tentang habitus, bagaimana sebenarnya organisasi ini bekerja atau berjalan atau berfungsi itu bukan karena aturan-aturan formal yang kita tahu gitu ya, bukan dengan bentuk-bentuk kontrol manajerial yang kita tahu di teori-teori manajemen yang klasik gitu ya, tapi karena dia sudah punya skrip tersendiri gitu ya. Kayak tadi kekeosan yang ada di video YouTube-nya itu kan juga sebuah skrip ya, bagaimana orang tuh tahu gitu what to next gitu ya. Kalau ada yang bergerak ke sana, berarti ekspektasinya saya tuh nunggu gitu. Sama kalau di Jakarta juga kan kalau udah ada orang yang nyundul gitu ya, kita harus nunggu. Iya, masuk duluan. Betul, jangan kita ngotot gitu ya. Nah ini biasanya untuk orang yang baru pulang dari luar negeri bakal ngamuk-ngamuk gitu kan, karena dia sempat sejenak terlepas dari skrip itu gitu ya, what really applies in that context gitu ya. Dia sempat lepas sehingga begitu dia balik lagi dia kesel, marah-marah gitu ya. Padahal mungkin 5 tahun, 10 tahun sebelumnya itu adalah bagian dari skrip kehidupannya dia gitu, bagian dari habitusnya dia itu tadi. Jadi ini sangat dekat ya dengan pendekatan sosiologis yang dibicarakan oleh Mbak Nurul juga 2 minggu lalu. Cuman saya sebetulnya pengen tanya. Tadi Kak Mone udah sempat nyentil sih beberapa hal yang terdampak gitu ya, ada implikasinya terhadap bagaimana kita memahami leadership, memahami change dan lain sebagainya. Tapi ada nggak kaitannya juga dengan peluang untuk menggagas sebuah perubahan sosial? Berarti kalau misalnya organisasi itu tidak seajak, tidak sestabil itu, yang namanya emancipatory mission gitu ya, misalnya kita ingin mengubah sesuatu itu sangat dimungkinkan dong. Ada nggak argumentasi ke arah sana? Tapi di saat yang sama kan kita tahu ada yang namanya power, ada yang namanya domination, itu juga nggak serta-merta mudah kita mengurainya gitu, walaupun kita tahu segala hal berlakunya kompleks dan tidak linear dan tidak kata Kak Mone, tidak deterministik dan seterusnya. Jadi gimana nih, kok kayak ada dualisme gitu? Iya. Ya pertama saya komen yang tadi masalah skrip ya. Jadi kadang-kadang orang menilai itu chaos gitu. Kenapa? Karena mereka tidak paham skripnya tadi gitu ya. Jadi seperti tadi orang bule ngelihat
macet di Jakarta pusing itu mereka bilang wah chaotic gitu kan. Jadi nggak bisa beradaptasi dia gitu loh ya. Tapi kalau udah paham memang ya apa tadi ya skrip-skripnya itu memang ya akan berbeda di satu tempat atau organisasi dengan organisasi yang lain ya. Itu sama misalnya ada teman juga berapa tahun lalu balik ke Indo gitu ya, dia lupa itu udah dibalik ke Indo gitu seperti tadi Kanti bilang ya. Jadi dia muter balik, ada mobil muter balik, dia dari arah yang sana gitu ya, terus dia berpikir harusnya muter balik itu harus nunggu gitu loh ya, dia enggak gitu, lanjut aja gitu, akhirnya ya tabrakan gitu loh. Nah itu yang terjadi ya, lupa skripnya udah beda nih antara di luar sama di Jakarta gitu ya. Nah terkait sama perubahan sosial, terus terang saya kebetulan ada waktu itu ada sempat baca paper ya terkait leadership sebetulnya ya, yang menggunakan paradigma ini ya, dengan menggunakan paradigma complexity ya. Jadi sebuah komunitas itu dia berubah ya, berkembang ya. Ada dua malah, satu leadership, satu lagi jurnal management itu juga terkait sama perubahan sosial ya, bagaimana sebuah kota itu bisa berkembang ya. Jadi itu sebenarnya muncul bukanlah dari yang semacam plan dari city council atau segala macam gitu ya, tapi lebih kepada interaksi antar warganya gitu loh ya, yang membuat mereka tuh saling bertemu gitu ya, kemudian melakukan pendekatan ke pihak-pihak yang dalam tanda kutip punya otoritas tadi, sehingga mereka bisa mewujudkan komunitas yang mereka inginkan itu seperti apa gitu loh ya. Itu ada. Jadi maksudnya pendekatan ini juga sudah digunakan untuk perubahan sosial tadi sebenarnya Kanti ya. Cuma saya lupa juga judulnya atau pengarangnya ya, tapi pasti ada di EndNote saya pasti ininya, jurnalnya, karena sempat jadi bacaan saya dan sempat saya kutip ya di disertasi saya, tapi kemudian sama supervisor saya disuruh di remove karena konteksnya tadi terlalu jauh karena perubahan sosial gitu. Jadi saya diminta cari yang lebih ke organisasi gitu loh. Tapi saya ingat itu ada ya, seperti itu. Oke, nanti bisa japri ya Kak. Boleh. Thank you. Atau nanti saya share di grup WhatsApp-nya deh. Oh boleh, thank you. Silakan Ibu Bapak yang lain, mungkin ada yang Saya boleh komentar, silakan Bu Yangki. bertanya. Mone, Bu Yangki. CAS ini jadi kayak atau budaya merupakan bagian dari CAS, apa CAS bagian dari budaya organisasi? Karena kan sepertinya kayak the way we do things around here kan kalau memang orang lain yang masuk ke budaya organisasi yang berbeda, dia juga pasti akan kagok gitu. Apakah dia juga berkeinginan untuk beradaptasi dengan lingkungan itu apa tidak kan gitu. Karena bukan berarti tadi kalau misalnya bule kaget gitu dengan Indonesia, enggak juga loh. Waktu itu saya pernah punya mahasiswa orang Jerman loh ya. Kan saya waktu itu lagi nanya mengenai pernah nggak punya pengalaman ditilang di Indonesia gitu di Jakarta. Dia bilang pernah. Apa yang terjadi? Iya. Jadi waktu saya ditilang, saya bayar 50.000. Kok 50.000 maksudnya apa? Saya bilang, iya soalnya saya bule. Kalau orang lokal 20.000. Nah dia udah paham tuh. Jadi dia bisa beradaptasi dengan waktu zaman dulu masih bisa ditilang ya, masih bisa dikasih begitu ya. Kalau sekarang kan udah rada-rada susah gitu. Kalau yang orang Nigeria, dia aja ngomong tuh bahasa Inggris saya harus dengerin dengan seksama gitu ya. Nah dia bilang waktu dia ditilang, ya dia ngomong bahasa Inggris, ya terang aja pusing sih orang. Polisinya pasti katanya go udah gitu. Itu salah satu taktik dia gitu. Sementara orang Filipina waktu itu bos saya sebenarnya dia bisa bahasa Indonesia gitu. Cuma kalau waktu pernah ditangkap itu ya dia juga yang ngomong bahasa Inggris gitu dengan logat si Filipina itu ya disuruh pergi juga gitu karena zaman itu polisinya belum jago ngomong bahasa Inggris, tapi kalau sekarang sih pasti ditangkepin gitu ya. Nah makanya jadi tadi saya bertanya apakah mana yang bagian dari mana gitu, si CAS bagian dari budaya organisasi apa budaya organisasi bagian dari CAS? Baik Bu Yangki, ini menurut pendapat saya ya,
budaya itu merupakan bagian dari CAS tadi gitu loh. Singkatnya ya. Jadi budaya itu tadi termasuk bagian dari skrip yang istilahnya Kanti tadi ya. Jadi aturan-aturan main gitu loh, ya. Aturan main. Tapi saya sepakat tadi yang Bu Yangki bilang, bule pun bisa jadi lebih paham juga ya, karena saya pikir tadi yang saya ilustrasikan di awal atau Kanti tadi itu generalisasi ya, umumnya ya, tapi juga tentu saja tidak semuanya ya. Nah, tapi balik lagi kalau bicara budaya menurut saya itu adalah bagian dari skrip tadi, di mana di satu organisasi barangkali beda gitu dengan organisasi yang lain gitu loh, ya. Kayak paling gampang ya saya di Australia manggil supervisor ya nama misalnya, ya. Bahkan anak saya ketika kindi di sana itu teman-temannya manggil gurunya nama juga, saya aja kaget gitu loh ya. Ini anak sekecil ini manggil guru nama nggak sopan bener gitu loh, kurang ajar gitu. Tapi ya hal yang lumrah gitu di sana gitu. Malah dipanggil Miss itu kayak orang jadi agak apa sih gitu loh, jadi aneh gitu loh. Seperti itu. Gimana kalau menurut Bu Yangki? Apa sebaliknya? CAS itu bagian dari budaya? Ya, kayaknya balik lagi dilihat dari sudut pandang mana lagi nih ya. Oke. Karena kan memang ya sama-sama kompleksnya ya, masing-masing kan sama-sama kompleksnya gitu. Kalau dia misalnya saya pernah masuk ke suatu perusahaan di mana menurut saya ini kok kayaknya bisa survive sih gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak betah gitu. Dan ternyata ya waktu saya tinggalin ya survive aja gitu kan. Jadi kan tergantung bagaimana kita melihatnya gitu. Kan tadi juga dilihat CAS-nya gitu ya. Gimana Kanti? Ya, saya kepikir ini sih, kayaknya Kak Mone lebih banyak bicara tentang asumsi tentang organisasi kan ya. Berarti mungkin lebih dekat ke epistemologi ya Kak Mone ya. Apa sih asumsi kita tentang organisasi? Jadi makanya di saat kompleks adaptive systems, berarti kita menanggalkan asumsi-asumsi deterministik, asumsi-asumsi linearitas tentang organisasi. Jadi ini ada pada level epistemologi sebetulnya Bu Yangki, bukan selevel dengan budaya, bukan selevel dengan ya apapun loh konsep-konsep yang lain gitu yang biasa kita temukan di teori-teori manajemen, tapi lebih kepada asumsi kita kan tentang organisasi itu. Sebelum kita meneliti organisasi, kita udah punya asumsi dulu what is the nature of the organization gitu kan, yang tadi kamu jelasin bahwa dia ada kompleks dan dia tidak deterministik dan seterusnya. Mungkin itu sedikit ya, boleh nambahin lagi dikit. Kan kalau di budaya organisasi, kalau dari punyanya si Shine itu kan juga ada basic assumption ya, yang kadang-kadang juga hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang sudah lama bekerja di situ gitu. Nah, makanya tadi saya berpikir mana bagian dari mana gitu, karena kan kayak ya tadi klakson lah di India gitu. Kalau kita memang tidak pernah tinggal di situ atau tidak memahami ya akan pusing gitu. Karena waktu saya lagi di New Delhi nih, padahal jauh nih dari keramaian di asrama di asrama universitasnya gitu. Risik banget gitu. Saya sih cuek aja gitu karena biasa aja. Tapi teman saya orang Portugal bilang, "Itu suara apa sih?" gitu. Ternyata bunyi klakson itu. Lebih parah lagi, gitu, seperti itu gitu. Dia bilang, aduh ini ya pusing ya gitu. Saya sih biasa aja gitu, dan saya juga pernah mendapati itu di mana di Makassar waktu saya lagi dijemput sama ada supir dari sana tuh, dia ngeklakson aja bilang, kenapa sih harus ngelakson gitu kan? Saya tanya, iya mereka soalnya jalannya nggak beraturan gitu, dia bilang gitu, nggak beraturan. Oke, itu saya perhatiin. Ternyata ya dia setiap jalan ya pokoknya ngelaksonin aja gitu untuk menunjukkan dominansinya dia tadi gitu ya, karena itu udah part of himself. Nah kalau kita nggak paham apa sih kok gelo banget sih bisa gitu. Nah yang tadi itu assumption tadi itu gitu kan, assumption kan soalnya levelnya di bawah ya, jadi kita harus benar-benar memahami gitu. Sementara kalau yang level artefak atau yang values kan masih lebih mudah bisa dipahami. Sana sih saya ya memang perlu diinin lagi sih ya, diteliti lagi gitu, dieksplor lagi. Menarik ini. Thank you. Ya, makasih Bu Yangki. Makasih Bu Yangki. Sama. Ya, jadi saya tadi mengemphasize lagi ya, disampaikan oleh ya saya tadi sampaikan, dan Kanti tadi bicara epistemologi dan sebagainya. Saya nggak terlalu tertarik istilah-istilah itu ya, tapi memang di awal tadi saya bilang ini lebih ke arah paradigm ya, jadi lebih ke arah theoretical lens, jadi pilihan
pilihan kita mau lihat organisasi itu sebagai apa sih gitu loh, ya seperti itu yang mau apa. Jadi maksudnya diskusinya nanti mungkin bisa lebih diarahkan ke sini sebenarnya. Artinya ini suatu alternatif ya, alternatif pemikiran lah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tadi seperti Bu Yasmin sampaikan ada berbagai image organisasi ya. Kira-kira yang lebih tepat atau lebih cocok dengan diri kita itu sebenarnya melihat organisasi itu sebagai apa sih gitu loh, ya. Nah ini yang saya sampaikan ini adalah sebagai kompleks adaptive system seperti itu. Silakan ada yang lain? Ya silakan. Mone ingin bertanya. Silakan Mbak Ayu. Ya, senang sekali bisa ketemu Kak Mone lagi setelah sekian lama. Oke, Halo Ayu. Menarik sekali tadi kompleks adaptive system. Mungkin beberapa yang saya tangkap tadi mudahnya ya kalau buat saya, keteraturan dalam ketidakteraturan gitu ya. Terus kemudian tadi ada skrip dari Kanti gitu. Orang bisa menerima setelah dia memahami skrip tadi gitu, dan kemudian beradaptasi sehingga pada akhirnya ya bisa mengikuti apa yang berjalan di kompleks adaptive system itu. Kira-kira seperti itu tadi ya. Oke, terus kemudian yang saya tangkap juga tentang perubahan sosial tadi, bahwa ternyata driver of change-nya kalau di kompleks adaptive system itu lebih ke interaksi antara member di dalam entitas organisasi tersebut ya, Kamone ya? Ya. Oke, gitu. Dan leader lebih kepada dan juga sebenarnya interaksi. Iya, dan juga interaksi dengan jadi kalau kita bicara layer gitu ya, jadi CAS itu kan dia tidak hidup di ruang hampa, jadi dia pasti embedded dengan atau berinteraksi dengan CAS yang lain gitu loh. Iya. Jadi interaksi internal sama dengan stakeholder eksternal lah. Oke. Kalau dari Charles sendiri, bagaimana sebenarnya dia melihat perbedaan antara kebetulan penelitian saya itu kan tentang inovasi di sektor publik nih, Kamone gitu. Nah, kalau dari Charles sendiri, bagaimana dia melihat perbedaan antara organisasi di sektor publik dengan di sektor private? Gitu. Apakah dia sampai membedakan atau sampai ke situ, atau memang dia melihatnya ya semuanya adalah organisasi gitu, dan lensnya ketika melihat adalah dengan lensnya kompleks adaptive system itu gitu. Kamu mungkin pertanyaan saya. Ya, oke. Saya coba pahami ya. Kalau nanti salah, coba dikoreksi ya. Jadi apakah CAS ini digunakan juga untuk katakanlah di sektor publik ya? Yang jelas saya juga menemukan beberapa paper di sektor publik dengan menggunakan paradigma ini. Ya, artinya bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian apakah berbeda? Menurut saya berbeda. Makanya tadi paradigma berpikirnya sudah berbeda. Ya, sehingga tadi kalau misalnya inovasi di sektor publik, katakanlah tadi ya, yang saya bayangkan inovasi itu tidak muncul di ruang hampa dari si penyedia jasa publik tadi, misalnya kementerian gitu atau lembaga pemerintah misalnya, ya. Tapi dia muncul dari interaksi juga dengan si customer-nya, ya. Seperti itu. Jadi contoh ini saya berikan contoh misalnya kebetulan saya S3-nya leadership di tim pengembangan software agile ya. Jadi agile ini sebenarnya pendekatan yang relatif baru dibandingkan traditional method ya atau plan driven ya. Jadi yang namanya buat software itu dulu pakai plan driven itu semua requirement saya itu disusun di awal project ya, didefinisikan harus jelas, harus pasti ya. Kemudian baru dikerjakan, kemudian di akhir baru dikasih ke klien misalnya ya. Nah, kenyataannya hanya sekitar 30% software development project itu yang dia memenuhi target, artinya tepat waktu, tepat biaya, sama yang paling penting adalah sesuai dengan keinginan klien ya. Nah, ternyata kebanyakan itu gagal sehingga munculnya metode agile. Jadi di awal itu dia tidak perlu sempurna ya. Jadi yang penting buat aja dulu requirements-nya, nggak perlu lengkap, nggak perlu detail ya. Langsung mereka kerjakan. Jadi sifatnya incremental ya, incremental. Kemudian mereka balikin ke customer-nya atau kliennya
ditanyakan kembali, ini bukan yang kamu inginkan, ya. Kira-kira apa lagi yang kurang, ya seperti itu. Nah ini yang menurut saya relevan atau tadi paradigmanya sesuai dengan pendekatan organisasi sebagai kompleks adaptive system. Ya, jadi sifatnya interaksi tadi ya, selain di internal tadi juga dengan eksternal. Kalau misalnya tadi Ayu tanya di sektor publik inovasi ya, menurut saya sih harusnya idealnya ya melibatkan publik itu sendiri ya. Dan itu sebagai katakanlah aktor yang sama pentingnya juga dibanding dengan para birokrat di dalam lembaga pemerintahan tadi gitu. Ya. Menurut saya begitu, Ayu. Iya, setuju dengan kamu. Jadi memang saya juga melihatnya bagaimana inovasi di sektor publik itu di-drive memang tidak hanya dari internal gitu, tapi juga bagaimana si organisasi sektor publik itu berinteraksi dengan eksternalnya gitu, dengan publik yang mereka layani, demand mereka gitu, problem-problem sosial masyarakat itu juga ternyata bisa mendrive inovasi gitu. Terima kasih Kak Mone pencerahannya. Ya, kasih Ayu. Jadi ya mungkin kalau di kota besar udah agak jarang ya, tapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang tahu kalau di desa mungkin ada kayak rembuk desa ya kayak gitu-gitulah ya. Itu sebenarnya bicara mengenai bagaimana pemerintah di level terkecil itu dia dapat meningkatkan pelayanan publiknya gitu kepada masyarakat ya dengan cara apa ya? Dengan cara diskusi antara si warga-warga itu sendiri gitu loh. Ya. Itu sih yang saya bayangkan, yang itu agak mirip dengan tadi paper yang saya bilang di perubahan sosial sebenarnya. Oke. Mas Mone, silakan, Bapak Ibu atau teman-teman yang lain. Ya, Mas Mone, aku silakan, boleh tambahin tanya. Maaf ya, aku nggak pakai video. Sebenarnya nyambung dengan pertanyaan Ayu dan penjelasan Mas Mone. Kalau yang tadi tentang inovasi sektor publik dan dari sektor publiknya juga kalau berkata kalau mendefine inovasi sebagai tadi tidak datang dari ruang hampa, saya jadi malah kepikir jangan-jangan harusnya kita engage juga dengan semacam stakeholder teori gitu nggak sih, Mas? Waduh, ini penguji saya ini ada di sini. Bu Elo, halo Bu Elo. Coba dielaborasi lagi, Mbak Elok. Maksudnya gimana? Apa? Enggak yang CAS ini loh, Mas. Kan tadi kan kita engage ya, bahasanya kalau menurut pemahaman saya bahasanya adalah engage dengan pihak-pihak yang berkepentingan juga dengan organisasi gitu. Kalau tadi misalnya Mas Mone jelaskan tentang agile dan lain sebagainya kan, yang di launching pertama prototype standar, lalu nanti akan ada incremental change yang sifatnya kecil yang sebenarnya kan inovasi kecil juga gitu. Dalam prosesnya kan itu melibatkan orang-orang kan, Mas. Misalnya kita bicara stakeholder kan ada internal stakeholders dan ada external stakeholders nih dalam organisasi. Kalau tadi konteksnya yang tadi inovasi dalam organisasi berarti kan melibatkan internal stakeholders, sementara yang case-nya Ayu yang di sektor publik lebih mendengar ke external stakeholders yaitu publik. Gimana sih sebenarnya publik yang dibutuhkan apa dari layanan yang harusnya bisa di-provide oleh public sectors gitu kan. Itu kan engage with external stakeholders. Itu bisa juga nggak ya Mas, kira-kira menurut Mas Mone itu dikaitkan dengan stakeholder teori ini si CAS ini? Kalau ditanya bisa apa tidak, sebetulnya bisa saja. Tentu saja bisa ya, artinya ini kan balik lagi tadi makanya saya bilang di awal ini lebih ke arah paradigma sih tadi, semacam theoretical lens kita sih untuk membedah organisasi itu seperti apa sih atau sebagai apa gitu ininya ya. Kalau stakeholders teori tadi yang seperti Elok jelaskan sebenarnya sangat berhubungan karena tadi kan bicara elemen atau agent di dalam organisasi dengan di luar organisasi ya, dengan CAS yang lain gitu loh ya. Dan memang mereka harus berinteraksi ya, dan interaksinya itu bukanlah selamanya bukan positif bahasanya pilihannya ya. Nggak selalu satu arah dan nggak selalu semuanya itu kolaboratif gitu. Tapi kadang-kadang kompetitif gitu loh. Saya nggak tahu istilahnya apa tuh bahasa Indonesianya ya. Jadi
ada bahasa Inggrisnya bagus, saya pernah baca gitu ya. Jadi interaksi yang dia relasional apa Kak? Iya, dia interaksional kayak misalnya di dalam konteks tadi tim pengembangan software tadi ya, ketika mereka bikin feature-feature tadi gitu loh ya, ternyata seringkali permintaan klien itu nggak bisa dipenuhi, nggak masuk akal gitu loh ya. Jadi mereka balik ke kliennya, Anda maunya apa gitu loh ya, maunya ini apa ini. Kadang-kadang klien juga bingung sendiri, mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan kadang-kadang ya. Nah jadi interaksi itu sifatnya kadang-kadang bisa kolaboratif mencari solusi, tapi bisa juga kompetitif gitu loh. Jadi menyediakan yang lain gitu loh, kepentingannya tadi gitu. Kalau bicara stakeholder kan bicara punya kepentingan masing-masing gitu ya. Nah ini yang tidak semuanya kemudian harus dirangkul, semuanya semuanya happy gitu, enggak gitu loh ya. Nah pendekatan CAS ini tadi adalah si agent ini dia masing-masing punya kepentingan gitu loh ya. Ini yang perlu kita sadari ya. Dan tidak selamanya kepentingan masing-masing agent ini bisa diakomodasi semuanya ya, karena seringkali mereka juga saling tadi tabrakan gitu loh ininya. Makanya tadi yang mengakibatkan si organisasi itu sebenarnya barangkali kalau semuanya bisa diatur, kalau di dalam video tadi mungkin nggak se-chaos tadi yang kita lihat gitu loh. Jadi lancar gitu ya, tapi ternyata nggak begitu gitu loh ya. Itu yang terjadi itu nggak seperti ya selancar yang dengan berbagai macam teknologi dan sebagainya macam itu gitu. Tapi yang terjadi adalah masing-masing mau lewat, mau cepat gitu ya. Tapi juga sama-sama menyesuaikan ya. Kalau yang di sana udah maju ya di sini kita berhenti gitu loh ya. Tapi kalau misalnya kita berhenti terus nggak maju-maju nggak bakal jalan gitu loh ya. Akhirnya apa, kepentingan kita juga artinya terkalahkan gitu ya. Gitu Elok yang saya pahami. Ya, thank you Mas. Itu kalau dari ranah keilmuannya Ayu namanya collaborate to compete kayaknya Mas Mone. Ya, mungkin saya rasa sih seringkali saya temui juga kadang-kadang kalau baca jurnal gitu ya. Ini istilahnya beda-beda tapi sebenarnya maknanya sama aja gitu loh ya. Itu yang setelah saya kalau mendalami jurnal-jurnal ini apa bedanya sama ini sih gitu loh ya. Jadi kadang-kadang tuh kayaknya menurut saya terutama ini teman-teman yang domainnya kualitatif gitu ya, kadang-kadang kayaknya gitu loh. Ini kayaknya sebenarnya si author atau scholar ini udah nyebut deh ini gitu. Cuma karena kita riset sendiri ya, kalau misalnya kita bikin terminologi yang udah sama, maka kebaruannya mungkin nggak ada gitu. Orang nggak tertarik gitu loh ya. Akhirnya kita pikirkanlah mencari terminologi yang kira-kira katakanlah baru gitu ya dan menarik gitu loh. Nah tapi sah-sah aja sih menurut saya gitu loh ya. Jadi kalau dikatakan tadi ada di psikologi pendekatan apa atau mungkin disiplin lain apa, saya rasa sangat mungkin. Apa tadi namanya Elok? Collaborate to compete Mas. Jadi no such thing as a pure collaboration. At the end of the day we are competing each other. Oke ya, kalau di strategi kan kita sering dengar competition gitu ya. Jadi collaborating sama competition. Ya, sepakat Mas. Oke. Thank you Mas Mone. Ya, makasih Elok. Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Tadi saya jadi kepikiran, ini memang complexity theory ini punya potensi untuk men-challenge ya Kak Mone ya, dominant ways of thinking gitu ya tentang organisasi gitu. Makanya kok tadi Mbak Elok nanya apakah nyambung sama stakeholder theory, bisa aja dikaitkan gitu ya. Karena kan tadi posisinya kompleks adaptive system ini ada di level paradigma kan. Nah, nanti di bawah di saat kita ingin meneliti ya kita bicara dengan stakeholder sah-sah aja, tapi the way we assume the relationship antara organisasi dan stakeholdernya akan berbeda setelah kita pakai payungnya complexity theory itu gitu kan. Ya, yang selama ini kita berasumsi organisasi hanya merespon stakeholdernya gitu ya, seolah receiving cues dari lingkungannya. Boleh jadi setelah kita pakai complexity theory kita bisa lihat ternyata organisasi secara aktif mempengaruhi stakeholdernya gitu kan, dengan ya mungkin lewat interview yang kita lakukan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengidentifikasi tuh bahwa hubungannya misalnya lebih dinamis gitu ya, lebih berwarna, tidak satu arah, lebih interaksional, bahkan mungkin kalau ada kompetisi tadi Kak Mone bilang kompetisi gitu ya. Yeah. Saya tadi berusaha nyambungin aja nih di level paradigma dan
level teorisasi di bawahnya gitu ya yang tadi Mbak Elok tanyakan. Oke, masih ada lagi Ibu Bapak yang tadi ada Pak Haikal. Sebentar, saya nyontek dulu nih di chat, ada pertanyaan untuk Kak Mone nih Kak. Sebentar, saya buka juga. Iya. Untuk sektor yang menuntut compliance, saya membayangkan CAS ini sebagai shadow organization. Benar nggak persepsi saya ini? Nah, gimana nih, Kak? Oke, menarik nih Pak Haikal. Pak Haikal bisa jelaskan terlebih dahulu, Pak, yang Bapak maksud sebagai shadow organization itu yang kayak apa ya, Pak Haikal ya? Biar maksudnya kita bicara dalam perspektif yang sama nih, teman-teman yang lain juga. Iya, di lembaga-lembaga keuangan itu biasanya kan birokrasinya rigid ya, karena mereka diukur dari kepatuhan ya. Dan kepatuhan itu salah satunya adalah misalnya gampangnya adalah teller itu kalau misalnya ada penarikan di atas 100 juta itu dia mesti bilang ke head teller. Kemudian head teller itu akan menghubungi si nasabah misalnya seperti itu. Nah, itu situasi ini kalau antriannya jarang teratasi, itu kalau antriannya padat jadi nggak teratasi. Nah, kemudian di beberapa bank itu sekarang menerapkan ini itu dulu saya namanya lupa saya, itu di perusahaan-perusahaan Jepang itu biasanya setiap akhir pekan atau awal pekan itu ada pertemuan di antara satu unit organisasi, misalnya teller aja, kumpulan teller aja atau itu, dan mereka itu membahas selama sepekan kemarin itu ada hambatan apa saja, terus cara mengatasinya seperti apa, dan kemudian jadi ini kayak mereka di pertemuan itu mereka menghilangkan ini batasan atasan, bawahan dan seterusnya gitu. Nah, kemudian bisa jadi yang bawahan itu lebih karena menghadapi langsung nasabah ya, mereka lebih tahu situasinya gitu ketimbang si head tellernya gitu. Nah, kemudian jadi di pertemuan itu nggak ada batasan lagi atasan atau bawahan dan seterusnya. Jadi mereka sampaikan, diskusikan, dan kemudian mereka diam-diam yang mereka putuskan di pertemuan ini hari Jumat ini ya, mereka terapin hari pekan yang akan datang. Nah, kalau misalnya berhasil, kemudian mereka akan mengusulkan bahwa untuk ngatasin antrian yang padat, kemudian prosedurnya itu memang harus menghubungi si teller, lapor ke head teller kemudian menelpon si nasabah, itu bisa diatasi misalnya dengan cara setiap teller itu mudahnya bisa meminta nomor telepon langsung dari si pembawa cek misalnya gitu untuk menghubungi si nasabah yang namanya tertera di cek tersebut. Nah, jadi di satu sisi ada hambatan jangan hambatan ya, ada kendala peraturan yang harus dipatuhi, tapi di lain sisi di prakteknya ada kepraktisan yang menuntut karena ini di depan orang udah ngantri panjang nih, udah dorong-dorongan misalnya gitu. Nah, jadi saya membayangkan complexity adaptive system itu waktu di organisasi formalnya itu mereka formal mereka bergerak sesuai birokrasinya, teller ke head teller dan seterusnya gitu. Tapi pada saat mereka berkumpul berhimpun di setiap akhir pekan membahas masalah kendala yang mereka hadapin, mereka itu yang disebut sebagai complexity adaptive systemnya. Jadi cuma waktu mereka kembali lagi ke pekerjaan sehari-harinya, mereka kembali lagi ke birokrasi yang menuntut keteraturan dan kepatuhan. Jadi saya bayanginnya seperti itu tadi, Moni. Bener nggak persepsi saya? Ya, makasih Pak Haikal. Secara singkat, saya mau katakan apa yang Pak Haikal jelaskan itulah bentuk dari kompleks adaptif sistem, Pak. Jadi agen-agen itu, elemen-elemen itu, para talent dan sebagainya itu, mereka mencari cara apapun agar organisasi itu bisa survive. Ya, dalam hal ini adalah bagaimana pekerjaan itu bisa selesai. Ya,
bahwa ada barrier-barrier yang merintangi mereka, termasuk compliance ya. Nah, mereka tuh cari cara agar apa ibaratnya cari loophole gitu yang mereka bisa ambil tanpa harus melanggar aturan, tapi pekerjaan selesai, Pak. Betul, itu adalah bentuk dari organisasi sebagai complex adaptive system, Pak. Ya, ya kebetulan ya ini ada Mbak Yasmin juga yang di LM. Kadang-kadang saya gitu kalau menerima kerjaan dari klien juga kadang-kadang misalnya gitu ya, terutama senior saya di LM kadang-kadang ketika saya awal masuk dulu suka bingung gitu ya kalau ketemu klien, ini kita ada kerjaan ini gitu ya. Nah, saya sendiri nggak tahu tuh gimana ngerjainnya gitu. Artinya pada saat itu belum punya kompetensinya gitu loh ya. Tapi senior itu selalu bilang kita bukannya nggak bisa gitu loh ya, tapi kita belum bisa gitu loh. Ya artinya apa? Harus bisa nanti dan ternyata bisa-bisa aja gitu loh. Ya, jadi kita whatever apa yang kita kerjain itu pokoknya harus bisa gitu, harus selesai gitu loh ya. Kadang-kadang juga kalau kita refleksi nggak habis pikir kok bisa gitu selesai gitu ya. Nah, itu yang menunjukkan agak mirip tadi kasus dengan yang dijelaskan oleh Pak Haikal, agen-agen tadi tuh mereka pasti akan berinteraksi untuk cari cara ya agar bagaimana sih organisasi kita tuh bisa survive ya. Jadi singkatnya itu betul Pak, pemahaman Bapak itu adalah menurut saya bentuk dari kompleks adaptive system Pak. Terima kasih Moni. Ya, makasih Pak Haikal. Oke, masih ada Ibu Bapak? Saya mau share aja ya. Silakan Bu. Jadi sebenarnya yang diungkapkan oleh Mas Moni itu tentang kompleks adaptif sistem ya. Nah, kalau di kami, saya kan dari Kesos ya, dari Kesos UI, itu memang kita sudah menggunakan paradigma itu ketika kita bicara tentang organisasi kemanusiaan. Ya, jadi atau kita sebut human service organization. Nah, salah satu yang penulis yang cukup ahli teorinya yang bicara itu memang siapa ya, Haskell Hassenfeld itu memang sudah mengatakan itu gitu loh. Karena organisasi itu kan tidak bisa lepas dari lingkungannya. Padahal kita tahu juga bahwa lingkungan itu ada task environment, ada general environment gitu kan. Nah, jadi kalau di dalam organisasi pelayanan nggak bisa nih kita strict gitu loh. Memang sih tetap harus ada birokrasi dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya ketika banyak sekali misalnya organisasi pelayanan kan sangat tergantung pada donor misalnya. Karena mereka memberikan pelayanan kepada manusia misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, itu sangat tergantung pada donor. Donor kan suka maunya macam-macam. Ya kan? Jadi mereka akhirnya harus beradaptasi dengan kalau untuk organisasi yang sudah kuat dari sisi keuangan dia bisa negosiasi. Tapi kalau yang enggak kan ikut-ikut aja. Malah kalau donor yang ngacem bisa pernah saya misalnya ngadain satu penelitian kalau donornya ngancem harus bikin program ini padahal si organisasi pelayanan itu kan juga punya keterbatasan kemampuan gitu. Jadi akhirnya organisasi itu bilang kita kalau dievaluasi sama donor tuh kayak ngeliat malaikat maut. Kalau kita nggak mau kita dicabut gitu ya dananya. Nah itu jadi sangat kompleks gitu. Jadi mereka juga harus menyesuaikan diri. Belum kalau misalnya masyarakatnya sendiri tidak memberikan dukungan. Jadi misalnya kayak ada pelayanan-pelayanan diberikan di daerah-daerah pedesaan tertentu, ya karena tokoh masyarakatnya misalnya nggak memberikan dukungan. Jadi kita nggak bisa maksa kan di situ. Padahal kita dari data misalnya kita tahu bahwa itu adalah wilayah miskin yang perlu kita bantu. Tapi kalau tokoh masyarakatnya, terutama kalau tokoh masyarakat formal mungkin dia tahu ada program-program pemerintah pengentasan kemiskinan, tapi tokoh-tokoh informal itu perlu proses. Benar di satu wilayah yang pernah saya juga ikut penelitiannya waktu itu evaluasi. Nah itu sampai mereka bilang, ya base camp kita dibakar. Ya, jadi akhirnya mereka bilang kita harus pindah. Jadi udah tinggalkan wilayah itu. Kalau organisasi ini mau survive. Ya, jadi akhirnya misalnya kayak si Haskell itu bilang, dia mengatakan bahwa organisasi itu harus punya domain konsensus. Jadi di mana dia bisa ya di mana dia bisa tetap bertahan supaya bisa survive untuk organisasi. Nah itulah kemudian dia harus melakukan adaptasi
ya, termasuk dengan kompetitornya. Mungkin organisasi pelayanan yang berikan bantuan untuk kemiskinan banyak kan, bukan hanya satu gitu. Tapi dia sebenarnya mereka juga saling, walaupun kayaknya sama-sama visinya sama, tapi sebenarnya mereka berkompetisi kan. Nah, itu yang akhirnya mereka juga harus jadi ada satu juga kayak si Andrew Jones, dia mengungkapkan ada berbagai strategi dan teknik yang bisa digunakan untuk bisa beradaptasi itu. Jadi kalau di kami itu emang harus begitu gitu loh. Jadi menurut saya sih karena kita juga satu organisasi kan nggak bisa lepas ya dari lingkungan kita. Jadi kita harus tahu lingkungan kita tuh siapa sih, mana yang bisa memberikan dukungan dan mana yang enggak. Gitu. Jadi kayak general environment, kita mau bilang udah deh kan, kalau general environment yang saya pahami misalnya terkait dengan politik, ekonomi dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan itu kan nggak bisa lepas, pasti akan mempengaruhi organisasi. Gitu. Jadi mungkin itu aja sharingnya. Terima kasih. Ya, makasih sharingnya Bu Fitria. Kak Mone mau menanggapi singkat? Ya, makasih Bu. Ya, masih ada 2 lagi nih yang raise hand. Ya, makasih Bu Fitria ya. Saya senang kalau teman-teman di kerjasama sosial ini sudah menerapkan ya seperti ini ya. Terus terang kebetulan di bisnis school saya S3 kemarin itu sempat ada salah satu scholar yang dia terlibat ya dalam bantuan community development buat orang-orang aborigin ya di Australia ya. Dan dia bilang ya bahwa ternyata di masa lalu mereka harus akui ya mereka salah gitu loh. Kenapa? Karena menurut saya kalau dari perspektif CHAS ini ya, mereka tidak melibatkan si orang aboriginnya itu. Jadi mereka melihat dari pandangan mereka gitu loh. Iya, ya. betul. Jadi mereka bangun rumah buat orang-orang aborigin, tapi kenyataannya apa? Nggak mereka tinggali gitu loh. Betul. Ya. Nah ini yang dalam perspektif CHAS sebetulnya tadi harus dilibatkan ya. Saya pikir itu yang teman-teman di yang community development itu di masa lalu mereka harus berani menyatakan bahwa mereka salah gitu loh ya. Dan saya si scholar itu waktu dia mendesak gitu loh ya, pemerintah si Australia itu harus mengakui kesalahan bahwa kita tuh salah gitu loh ya. Jadi jangan ditutupi, kalau memang salah ya salah, sehingga kita bisa lakukan langkah koreksi. Karena kebetulan teman-teman saya ada yang cukup hobi off road gitu ya, ada suka nyebrang dari satu titik ke titik lain di Australia, itu dia cerita di tengah-tengah itu banyak orang aborigin, aduh kasihan hidupnya mereka gitu loh, itu cerita teman-teman gitu loh ya. Dan apa yang si kolega saya di UK itu yang cerita ya itu yang teman-teman saya ceritakan juga gitu loh, seperti itu Bu. Jadi ya kita bersyukur lah bahwa paradigma di community development tadi sudah berkembang ke arah yang menurut saya lebih pas ya. Dan saya pikir di manajemen organisasi kayaknya mungkin agak ketinggalan gitu. Kita masih paradigmanya bukan ketinggalan ya, masih dominan yang saya lupa di ilmu sains itu. Saya ada juga bacaan yang Newton ya, saya lupa ya, Newton itu lebih apa gitu, saya lupa di sains itu paradigma yang awalnya itu Newtonian gitu, kemudian berubah jadi apa gitu, atau berubah jadi Newtonian gitu, saya lupa yang mana ini yang ini gitu. Tapi intinya kurang lebih sama ya, ada pergeseran paradigma apa yang terjadi di sains sama dengan di organisasi itu ada semacam alternatif berpikir lah ya, seperti itu. Itu yang bisa saya tanggapi Bu Fitria, tapi makasih atas sharingnya. Oke, makasih. Terakhir buat Anis ya Kak, Anis raise hand nih barusan, langsung aja ya, Anis. Oke, makasih Mbak Kanti. Pak Mone, maaf saya mau nanya. Tadi saya agak terlambat, takutnya tadi apa mungkin sudah dibahas. Beberapa waktu lalu saya membaca artikel terkait dengan adaptive mechanism, tapi konteksnya untuk entrepreneur with disability. Jadi kalau tadi dibicarakan kompleks adaptive system itu kan kayaknya tadi skopnya adalah organisasi ya. Apakah mungkin kompleks adaptive system ini ada di level individu? Kalau nggak tahu sih, mungkin hanya karena termnya mirip ya, apakah memungkinkan? Karena kalau di artikel yang saya baca, kan entrepreneur with disability itu kan menghadapi hambatan ya, atau tantangan, apalagi dalam dia mengelola bisnisnya. Makanya dia melalui suatu proses atau tahapan adaptive mechanism sehingga dia bisa achieve something di bisnisnya. Itu tadi, apa mungkin kompleks adaptive system ini ada di level
individu atau emang ada di organisasi? Pak, makasih. Oke, makasih Mbak Anis. Secara singkat jawabannya tidak bisa, ya. Karena kalau kita bicara kompleks adaptive system tadi dikatakan terdiri dari berbagai elemen, ya. Artinya tidak hanya satu elemen. Atau kalau organisasi kita bicara agent, ya, atau manusianya itu harus lebih dari satu manusia, ya. Jadi saya rasa ini literatur yang berbeda, ya. Jawaban singkat saya begitu, Mbak Anis. Oke, Pak. Ya. Makasih. Oke, makasih banyak Anis untuk pertanyaannya dan Kak Mone untuk sesi yang sangat menarik. Kelihatannya nih masih belum puas nih, kalau boleh nambah lagi ya mungkin masih banyak yang mau bertanya, tapi sayangnya kita cuma punya waktu sampai 3:30 ya. Mungkin Ibu Bapak juga sudah bersiap-siap untuk agenda lainnya. Jadi kita cukupkan dulu. Mungkin kita akan arrange satu sesi lagi nih untuk mengembangkan diskusi-diskusi yang tadi muncul ya. Mungkin bisa bicara tentang deliberative democracy atau deliberative policy framework juga ya. Saya kepikir juga tadi karena ada dari Bu Fitriah juga memberikan komentar yang sangat menarik ya untuk pemaparan Pak Mone hari ini. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Oh ya, kita hari ini ada Pak Doni yang juga hadir bergabung. Terima kasih Pak Doni sudah memberikan support dan hadir hari ini. Apalagi ya, saya kira itu saja. Kak Mone ada last words, ada kata penutup kah? Ya, saya pikir kata penutupnya yang saya presentasikan ini sebenarnya topiknya adalah salah satu alternatif, balik lagi di pembukaan alternatif berpikir atau paradigma ya. Jadi theoretical lens ya. Ini bukanlah satu-satunya lens yang bisa kita pakai ya. Tapi saya rasa buat saya pribadi ya ini cocok ya. Jadi silakan teman-teman Bapak Ibu juga kalau mau mendalami dilihat lagi karena menurut saya ini seperti kayak pilihan ya. Mana yang lebih cocok dengan diri kita masing-masing. Demikian Kanti. Oke, dengan demikian saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanti. Terima kasih Sore, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih ya. Makasih, Kak Mone. Kanti, makasih. Terima kasih, pamit ya. Iya. Edi, Semua. Mbak Ida. Yuk. Sama-sama Bu Kanti.